Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diana Delvita dengan NIM 444220091 dari jurusan Teknologi Pangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis lipid kadar lemak metode Babcock. Analisis lipid dalam suatu analisis pangan sangat diperlukan untuk pelabelan kandungan nutrisi suatu produk sehingga dapat diaplikasikan untuk berbagai kebutuhan. Kemudian, untuk menentukan apakah produk memenuhi standar kebutuhan harian. Lalu yang terakhir, untuk memenuhi spesifikasi suatu produk. Ketidakakuratan analisis ini akan menyebabkan produk tidak sesuai dengan kualitas dan fungsi yang diharapkan. Apa sih lipid itu? Lipid adalah kompleks molekul alami yang heterogen terdiri dari lemak, lipid, sterol, vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K, monogliserida, digliserida, trigliserida, fosfolipid, dan lainnya. Berbeda dengan karbohidrat dan protein yang larut dalam air, lipid tidak larut dalam air namun larut pelarut organik seperti klorofom, benzena, aseton, dan teluna. Lemak merupakan suatu molekul yang terdiri atas oksigen, hidrogen, karbon, dan terkadang terdapat nitrogen serta fosforus. Untuk dapat melarutkan lemak, dibutuhkan pelarut khusus lemak seperti klorofom. Molekul lemak terdiri atas 4 bagian, antara lain 1 molekul gliserol serta 3 molekul asam lemak. Asam lemak terdiri atas rantai hidrokarbon dan juga gugus karboksil. Molekul gliserol mempunyai 3 gugus hidroksil, serta pada tiap gugus hidroksil tersebut dapat berinteraksi dengan gugus karboksil asam lemak. Lipid juga mempunyai fungsi. Lipid merupakan sebagai bahan bakar metabolik untuk memberikan energi kepada sel-sel tubuh, komponen struktural member sel, komponen pembentuk isolator untuk mengurangi penurunan panas tubuh, menghemat protein, memberi rasa kenyang dan kelezatan, meredam dampak benturan pada organ tubuh, komponen pembentuk hormon yaitu fungsi endokrin, dan vitamin yang larut dalam lemak. Dapat berbagai metode analisis pengujian kadar lemak. Berikut adalah beberapa metode kadar lemak yang umum digunakan. Di antaranya yaitu metode ekstraksi Sochlet, metode Babcock, metode Gerber, dan metode instrumental. Metode instrumental yaitu metode dieletrik, metode kolometrik, metode pengukuran densitas. Di sini saya akan menjelaskan lebih jelas tentang metode Babcock. Metode Babcock merupakan teknik analisis klasik untuk menentukan kadar lemak dalam susu, produk susu. Metode ini dikembangkan oleh George H. Babcock pada tahun 1890 dan masih digunakan hingga saat ini karena ketepatan, kesederhanaan, dan biaya yang relatif mudah. Digunakan untuk mengukur kadar lemak sampel cair seperti susu atau pasta, lemak pada susu berbentuk emulsi. Emulsi dirusak dengan menggunakan asam sulfat di dalam botol Babcock yang mempunyai skala pengukuran. Kemudian disentrifugasi pada 700 sampai 1000 rpm selama 4 menit dan dilanjutkan dengan pemanasan dalam water bath pada suhu 60 sampai 630 derajat Celcius. Botol ini dikeluarkan dari water bath dan panjang kolom lemak yang terbentuk di botol bagian atas. Pada prinsip metode Babcock ini yaitu penentuan volume lemak sampel cair dengan beberapa proses berikut, yaitu penambahan asam sulfat pekat 95% ke sampel susu untuk melarutkan protein dan karbohidrat, membebaskan lemak. Kemudian pemanasan pada sampel untuk mempercepat pemisahan lemak dan air. Lalu pembacaan skala pada tabung Babcock itu menunjukkan volume lemak yang terkandung dalam sampel yang dapat dikonversi menjadi kadar lemak persen. Selanjutnya itu adalah alat bahan pada metode Babcock ini. Alat yang digunakan itu botol Babcock, water bath, pipet volumetrik, sentrifuge, timbangan analitik, pengaduk, dan juga gelas ukur.
Untuk bahan yang digunakan untuk metode Babcock diantaranya yaitu pelarut H2SO4 atau asam sulfat 96%, air, dan juga sampel. Prosedur kerja metode Babcock. Yang pertama, sampel dimasukkan ke dalam botol Babcock, kemudian ditambahkan tetes demi tetes H2SO4 pekat kurang lebih 17,5 ml. Lalu dikocok hingga gumpalan sampel tercampur semua untuk merusak emulsi lemak sehingga lemak akan terkumpul menjadi satu pada bagian atas cairan. Dengan cara disentrifus botol Babcocknya selama 10 hingga 15 menit. Setelah itu, ditambahkan air panas sampai larutan di dalam botol Babcocknya naik hingga leher botol Babcock. Kemudian disentrifus selama 5 menit dan ditambahkan lagi air panas hingga lemak cair terletak dalam kolom pada leher botol Babcock yang berskala. Lalu disentrifus sekali lagi. Botol Babcock dimasukkan ke dalam air hangat dengan suhu 55-60 derajat Celcius selama kurang lebih 3 menit. Kemudian botol Babcock yang dikeringkan dan kolom lemak yang terbentuk diukur dari bawah sampai meniskus atau dengan batas pengukur kapiler. Pada metode Babcock ini terdapat perhitungan kadar lemaknya, yaitu volume susu dibagi volume lemak yang terbaca pada botol Babcock dikali 100%. Pada metode Babcock ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan metode Babcock ini yaitu memberikan hasil yang akurat, prosedur yang mudah dilakukan, bahan-bahan yang digunakan relatif murah dan mudah didapat. Pada kekurangan metode Babcock ini yaitu membutuhkan waktu yang lama, memerlukan kehati-hatian dalam penggunaan asam sulfat pekat, dan tidak dapat digunakan pada produk tinggi lemak seperti keju dan mentega. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang analisis kadar lemak dengan metode Babcock. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.